Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mas Pur, hari ini saya Puspita berkesempatan buat mengundang salah satu idola Gen Z, idola Gen Z ataupun remaja ya di Kecamatan Sapuran. Dia adalah Mbak Nazilatul Nikmah Supropo. Halo Mbak Nazil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazilatul Nikmah Supropo, biasa dipanggil Nazil. Iya. Atau kalau enggak Mbak Nikmah ya. Betul. Jadi Terserah. antara Mbak Nikmah atau Mbak Nazil. Iya, asal jangan dipanggil sayang saja. Malah. Ya, hari ini di episode ke-6 ya Mbak Nazil. Okay. Terus kita seneng banget bisa ngundang Mbak Nazil ke sini gitu buat ngobrol-ngobrol gimana sih serunya jadi Gen Z. Gimana Mbak serunya jadi Gen Z? Penuh anomali atau kayak gimana? Ya, selama saya hidup ini menemukan banyak anomali daripada kesenangan ya. Tapi emang lebih menantang menjadi Gen Z. Karena Gen Z kan sering diremehkan. Karena mungkin Gen Z itu lebih untuk mengatur waktu, terus kayak hal-hal yang kemasyarakatan itu males ya, karena mungkin kayak lebih ke individualisme gitu. Oh gitu. Oke. Tapi nggak semuanya seperti itu kayaknya. Sekarang udah mulai semua Gen Z-nya udah mulai menapaki dunia kerja. Termasuk Mbak Nazil ya. Iya betul. Buat teman-teman yang belum tahu ya Mbak Nazil itu siapa gitu ya. Sebenarnya orang ini dari mana gitu, kok bisa sih diundang ke sini gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa Mbak Nazil ceritakan tentang diri Mbak? Kayak gitu, biar teman-teman ini jadi paham. Oke. Mungkin sedikit memperkenalkan ya, saya itu berasal dari Desa Talunombo. Saya itu sering berkegiatan di desa saya sendiri, di Desa Talunombo. Dan kegiatan pertama saat selesai saya sekolah, itu tuh di desa, itu dulu diajak sama Bu Kades, itu di perpus. Jadi dulu tuh perpusnya itu pernah ada, tapi vakum selama 2 tahun. Terus pada COVID kan banyak sekolah yang diliburkan. Terus kita semuanya berinisiatif buat mengaktifkan kembali perpustakaan, dibantu dengan teman-teman dari KPM Unsik. Dan alhamdulillah itu tuh kayak menjadi wadah baru saya buat berkreasi. Nah setelah itu setahun kemudian saya diajak untuk menggantikan salah satu kader yang udah pingin istirahat. Nah saya diajak buat ikut gabung. Pertama saya ngapain ya ikut kader? ngapain ya ikut kader? Bener masih kayak muda jadi kader. Bener kayak harus gitu ya? ngobrol sama banyak orang, terus kerja sama ibu-ibu yang kadang jadi ras terkuat di bumi kan. emak-emaknya itu. Jadi kan agak takut ya. Jadi kayak tapi ada hal yang pengen saya buka menjadi tantangan saya. Saya itu dulu sama masyarakat Desa Talunombo agak kurang suka bersosialisasi dan lebih kayak sukanya di luar sama anak-anak muda doang lah. Nah semenjak itu oke lah, boleh lah buat menambah skill komunikasi saya, pengalaman saya. Nah itu tuh pertama kali saya ikut di kader, buat adaptasinya sendiri itu kegiatannya itu hampir kayak setengah tahun sendiri buat saya bisa ngobrol secara leluasa. Buat adaptasinya itu butuh 6 bulan. 6 bulan iya. Baru adaptasi ya. Baru adaptasi karena buat ngobrol leluasa, karena saya introvert banget dulu. Introvert di desa. Introvert parah. Dan semenjak itu mungkin udah mulai ya nyaman sama teman-teman yang lain, udah mulai kebablasan lah itu. Buat nyamannya kebablasan buat ngobrol sama ibu-ibunya, terus buat komunikasi sama dari anak-anak bayi yang ibu-ibunya, terus sama lansia, terus yang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu tuh bikin saya sadar, gini toh caranya komunikasi sama berbeda usia, bahkan berbeda generasi. Betul, dari mulai boomer sampai alpha. Iya, betul. Jadi gimana sih kita harus menempati posisinya, gimana kita harus mendengarkan, gimana kita harus benar-benar guyonannya berlebihan sedikit. Jokes-nya ini beda-beda. Betul, jokes-nya beda-beda. Antar generasi itu beda-beda ya, Mbak. Nah, setuju. Apalagi mereka jadi nyaman buat ngobrol sama saya, itu kan jadi kepuasan tersendiri. Betul. Oke, jadi kalau aku dengar ceritanya Mbak Nazil tadi itu kesibukannya banyak banget, dan itu diawali dari
perpustakaan Betul. gitu, aktif di perpustakaan. Namanya apa ya perpustakaan? Oke, untuk perpustakaan itu Perpustakaan Cahaya Ilmu. Itu alhamdulillah tahun ini tuh kita sudah terakreditasi B nasional dan mendapatkan Wow. beberapa penghargaan yang lainnya. Penghargaan berkat Mbak Nazil ini Dan dong. teman-teman saya dan tim juga alhamdulillah. Oke, keren banget. Terus habis aktif di perpustakaan, ditarik sebagai kader Posyandu, terus apalagi kesibukan Mbak Nazil? Oke, saya juga menyambi menjadi tour guide. Oh, Betul, tour di guide desa wisata di ya? desa wisata dan kemarin juga udah mulai menapai di Wonosobo juga. Oke, berarti kalau buat teman-teman yang mau healing, Boleh kalmi. boleh call aja Mbak Nazil Betul, ya, gitu, karena selalu ready ya. Ya ready, asal jangan malam lah. Oke, untuk kesibukannya selain tadi jadi tour guide, kemudian kader Posyandu, kemudian aktif juga di perpustakaan, ada lagi yang lain? Ada. Dan sekarang gitu di 2 tahun ini saya aktifnya di BUMDes. Di BUMDes di sendiri, BUMDes. betul. Kita juga kerja sama Posyandu. Luar Dan nanti biasa. bakal diceritain kerja sama Nanti apa. dulu, Mbak. Betul itu. Di BUMDes. Nanti dulu, ntar langsung selesai. itu. Oke, untuk pandangan Mbak Nazil sendiri ya, kaitannya sama Gen Z, karena sekarang tuh lagi viral banget gitu ya, sama Gen Z yang sekarang tuh menduduki ras yang fenomenal lah ya, pokoknya ya, yang kuat juga selain emak-emak tadi ya, selain boomer ya gitu. Menurut Mbak Nazil, Gen Z itu seperti apa? Oh, menurut saya sendiri sebenarnya Gen Z itu hebat sih. Gen Z itu Gimana? bisa apa aja. Tapi kadang Gen Z itu emang lebih cuek sama lingkungan sekitar dan lebih kayak bodo amat lah. Kalau nggak menyusahkan kita, ya udah nggak usah terlalu ikut campur. Tapi setelah kayak Gen Z itu terjun, itu akan memberikan berbagai dampak inovasi dan kayak lebih cepat untuk mengerjakan beberapa hal yang kadang Gen sebelumnya itu harus kita kumpul-kumpul nih, harus gini-gini. Iya, nggak harus kumpul-kumpul ya. Betul. Jadi itu untuk mengerjakan bisa. sesuatu tuh bisa dipangkas prosesnya, Betul benar nggak? sekali, setuju. Biar jadi lebih cepat ya. Nah, Itu hidup tuh, deadline. deadliner ya. Deadliner bener. Oke, jadi yang Mbak Nazil lihat berarti sisi positifnya ya tadi ya. Iya. Kira-kira Mbak Nazil ngelihat nggak sisi negatif dari seorang Gen Z itu kayak gimana? Oke, untuk sisi negatifnya itu lebih ke bodo amat sih. Jadi kadang kita terlalu tidak peduli dengan hal-hal sekitar kayak untuk kesehatan, terus kayak kritik kita ke pemerintah itu kurang maksimal. Kalau Gen sebelumnya kan lebih memperhatikan. Kalau kita tuh kayak ya udahlah. Lebih ke diri sendiri ya. Betul. Sama lebih ke diri circle-nya nah, gitu ya. setuju. Tapi itu kayak lebih ke diri sendiri. Kalau untuk circle sendiri tuh kadang kita malah lebih bisa hidup sendiri, ngapain harus bergantung sama orang lain. Oh, Gitu. luar biasa ya. Jadi ada kelebihan juga ada kekurangannya ya Betul. menurut Mbak Nazil ya. Terus kita kan kenal sama Mbak Nazil itu udah kalau aku sendiri ya pribadi udah sekitar 5 tahunan ini ya. Iya, 5 betul, tahunan betul. ini sejak aku masuk di sini gitu Iya. ya. Terus kemarin alhamdulillah Mbak Nazil ini bisa dibilang berprestasi gitu. Tidak hanya di Kecamatan Sapuran tetapi juga di kabupaten ya, tingkat Kabupaten Wonosobo. Sebagai kader Posyandu berprestasi gitu ya. Kemarin pengalamannya gimana sih? Untuk pengalaman tersebut tuh seru, tapi pusing. Gimana? Serunya gimana? Pusingnya gimana? Oke, untuk serunya sendiri sebenarnya nggak nyangka ditunjuk menjadi perwakilan kabupaten di tingkat provinsi dengan berbagai inovasi tersebut. Dan untuk serunya itu kita bisa mengimplementasikan inovasi-inovasi yang sudah saya buat sama teman-teman itu buat ditampilkan di kabupaten dan semoga aja menjadi dampak dan menjadi percontohan ya buat kabupaten yang lainnya. Dan untuk pusingnya sendiri mungkin ini kita dibantu pusing-pusing sama tim puskesmas juga, sama Kak Vita juga, sama Bu Bidan. Oke. Kita pusing sampai malam-malam, tapi itu kayak menjadi pengalaman yang seru, apalagi pengalaman Zoom itu kayak lebih seru kan daripada yang lain. Nanti kita bicara itu ya. Bener Bicara itu. itu.
Kalau kemarin kan Mbak Nazil ini ya nampilin inovasi ya. Sebagai kader berprestasi tentunya ada inovasi. Betul. Yang diterapin di Posyandu Dewi Larasati ya. Oke. Posyandunya Mbak Nazil, terus juga di Desa Talunombo. Kira-kira bisa diceritain nggak sih inovasinya tuh apa aja gitu? Oke. Untuk inovasinya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu Posyandu Go IT. Nah, saya kan sebagai Gen Z dan salah satu kader termuda di kader saya itu ada 9 orang dan saya salah satu yang termuda dan 2 lainnya juga Gen Z. Jadi kita udah regenerasi. Terus saya waktu itu berpikir, kita kan udah Posyandu Integritas Layanan Primer ya, ILP. Integrasi Layanan Primer. Mohon maaf. Jadi kayak pelaporannya itu banyak banget ya. Banyak banget yang Betul. secara online. Secara online. Makanya saya menerapkan itu 2 inovasi yang untuk Posyandu Go IT. Yang pertama itu adalah Posyandu Go IT untuk kader, yaitu link pelaporan. Jadi itu lebih mudah buat kader-kader mengerjakan administrasi. Yang tadinya itu kita ngerjainnya kayak nggak on time, sekarang bisa on time dalam satu link. Terus kita kalau mencari data apapun itu bisa dalam satu web tersebut. Dan untuk yang satunya itu adalah Posyandu Go IT yang untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa mengakses kayak kegiatan artikel, terus edukasi, terus informasi yang lainnya, terus ada jadwal juga, terus ada hasilnya. Jadi masyarakat bisa lihat, oh ya hasil dari kegiatan Posyandu itu tadi kita Posyandu nih, hasilnya seperti ini. Nah itu bisa langsung terlihat. Jadi kita sebisa mungkin itu mempermudah masyarakat dan kader buat mengerjakan dan mengakses informasi kesehatan yang ada di Desa Talunombo. Berarti ini kayak lebih ke mendigitalisasi Posyandu ya. Biar Posyandu tuh nggak kuno kayak gitu ya. Karena Posyandu tuh apa sih gitu ya. Ini biar gimana sih Posyandu juga ikut tren ya. Kayak ikut digital juga gitu kan, ada webnya, kemudian ada one link sistemnya gitu ya. Jadi kader itu ketika mau pelaporan itu langsung nyari di satu one link system itu tadi ya. Jadi langsung nggak usah nyari ini alamatnya apa ya. Kalau mau ini alamatnya apa ya, udah enggak ya Mbak ya. Udah enggak, jadi udah tinggal di satu sistem aja udah bisa milih. Gitu. Milih banyak hal. Itu ada sekitar 10 link. Jadi link tersebut itu mempermudahkan kader dan masyarakat atau perangkat desa sendiri. Kita kan juga bekerja sama lembaga desa ya pastinya, sama puskesmas, itu bisa cepat real time buat perlaporannya. Terus satu inovasi yang lain apa ya Mbak ya? Oke, itu ada OVO Clean. Nah, OVO Clean kok bisa sih kepikiran namanya OVO Clean? Nah, OVO Clean. OVO itu sendiri itu dari bahasa Latin, artinya telur, clean itu bersih. Nah, kenapa sih kita OVO Clean? Itu ada penukaran sampah yang sudah terpilah di Posyandu dan akan mendapatkan kupon. 1 kilo sampahnya nanti akan mendapatkan 1 kupon dan bisa ditukarkan di warung BUMDes. Nah, kita juga kerjasama sama BUMDes, sama TPS 3R. Nah, kenapa sih kita menerapkan hal tersebut? Yang pertama itu karena mungkin udah lagi ngetren itu adalah efisiensi anggaran ya. Betul. Jadi anggaran-anggaran tuh pada dipangkas ya, betul. Di semua bidang ya. Betul sekali. Termasuk juga di Posyandu. Nah, itu menjadi solusi buat kita. Terus dan menjadi masalah lingkungan kan udah kayak sampah itu menjadi masalah yang sangat berat ya. Dimanapun kayaknya itu dari adalah dulu nyampe sekarang betul. Ya. Nah, ini menjadi salah satu terobosan yang sebenarnya harusnya dikembangkan oleh teman-teman yang lain. Kita kan juga memiliki TPS 3R. TPS 3R tersebut itu sudah bisa mengelola sampah plastik yang diubah menjadi biosolar. Nah, setelah itu kita kan udah dikumpulkan dari masyarakat, kita sosialisasikan, nanti akan dibawa ke Posyandu. Setelah itu dari teman-teman kader akan sampahnya itu dibawa ke TPS 3R. Setelah itu akan diolah di sana, kita kerjasama untuk uangnya nanti kita akan setorkan ke BUMDes. Pasti itu ada kayak kembalian berapa, itu akan dimasukkan ke kas untuk membeli alat-alat kesehatan yang baru. Oke, ya, jadi di mana lagi gitu loh, kita setor sampah tapi dapat telur. Betul. Gitu kan. Namanya OVO Clean ya Mbak ya. Jadi masyarakat ngumpulin sampah, terus dikasihin ke kader, nanti setelah itu dapat kupon. Betul. Habis itu kuponnya ditukerin ke warung BUMDes. Betul. Terus dari warungnya ngasih
telur Betul. sesuai dengan kuponnya. Yes, betul. Gitu. Terus sampah-sampahnya yang tadi dibawa ke TPS. TPS 3R sama ibu-ibu dan bapak-bapak kader Betul. dan dimanfaatkan sebagai solar. Betul. Luar biasa ya. Keren banget sih. Semoga aja bisa dicontoh ya sama desa-desa yang lain. Semoga ya kita siap menerima sampahmu. Siap ya. Oke, terus kalau yang satunya lagi nih, dengar-dengar namanya Litera Tumbuh. Betul. Apa sih sebenarnya inovasi Litera Tumbuh? Jadi ini adalah inovasi yang pertama malahan Litera Tumbuh itu. Jadi yang awal muncul. Iya, awal muncul itu Litera Tumbuh, Posyandu IT, baru OVO-Clean. Untuk Litera Tumbuh sendiri kita kerjasama itu sama Perpus untuk kita menghadirkan pojok dongeng. Terus untuk ini kita dibantu sama kader BKB yang sudah terlatih pastinya, dan itu juga kerjasama sama PLKB. KKBN, iya. Jadi itu kegiatannya untuk memantau tumbuh kembang dari anak-anak. Oh, biar kelihatan nih, ternyata ada yang gimana? Wah, berarti bisa mungkin keterlambatan Betul. tumbuh kembangnya. Iya, gitu setuju. ya. Nanti itu akan dilaksanakan di Posyandu ya, Mbak? Betul, itu dilaksanakan di Posyandu. Setelah selesai pengukuran dan 5 langkah tersebut, nanti akan dilaksanakannya Litera Tumbuh bersama teman-teman dari BKB. Jadi kegiatannya ada mendongeng, Betul. ada pemantauan tumbuh kembang. Betul. Benar nggak sih? Betul sekali. Ini kalau masalah dongeng-mendongeng kayaknya udah fasih ya, karena basicnya Mbak Nazil ini dari perpustakaan. Benar nggak sih? Benar-benar. Jadi untuk mendongeng sendiri, karena tahun 2024 itu saya sudah mengikuti sertifikasi untuk membaca nyaring di Arpusda itu selama 3 hari. Alhamdulillah bisa diimplementasikan di Desa Talonombo. Betul. Dan masyarakat atau dari ibu balita ini dan anak-anak balita itu tertarik untuk mendengarkan, tertarik buat kayak mempraktekannya, dan saya nge-sharing juga ke teman-teman yang lain. Oh, gini loh cara membaca nyaring yang baik dan benar, supaya audien itu juga tertarik untuk mendengar. Kalau aku penasaran, kalau misalkan pas Posyandu itu yang mendongeng cuma Mbak Nazil aja atau ada kader-kader yang lain yang juga mendongeng? Jadi itu kita buat jadwal, itu bisa saya dan teman-teman yang lain juga. Jadi kita fleksibel. Berarti nggak harus Mbak Nazil nggak ya? harus, iya Nggak betul. harus, karena mungkin Mbak Nazil juga udah menularkan Betul, ilmunya gitu kan. sharing sama yang lain. Jadi yang lain juga alhamdulillah sudah bisa dan berani buat kayak mendongeng di situ, dan kita juga memiliki satu lagu di BKK. Iya, ada lagunya itu. Mau nyanyi? Nggak usah. Suara saya fals. Itu Terus kalau ada lagunya. buku-bukunya dari mana, Mbak? Kenapa? Buku-bukunya dari mana? Nah, untuk buku-bukunya sendiri kita kerjasama sama perpustakaan, karena kemarin alhamdulillahnya kita mendapatkan bantuan 1.000 buku dari Masya Perpustakaan Nasional. Alhamdulillah. Setelah akreditasi itu ya? Setelah Mbak? akreditasi kita mendapatkan buku tersebut dan berbagai bantuan seperti ATK dan lainnya. Itu kerjasama juga sama teman-teman dari Unsut. Luar biasa ya. Jadi inovasi-inovasi tadi itu yang dibawa Mbak Nazil ke tingkat Provinsi Jawa Tengah ya. Terus kemarin udah lolos 6 besar dari 30 lebih kabupaten ya. Alhamdulillah Mbak Nazil bisa lolos ke 6 besar. Kemarin peringkat berapa ya, Mbak ya? Kemarin itu peringkat 3, tidak menyangka itu. Peringkat 3 ya, Mbak Peringkat ya? 3. Luar biasa sih ya. Jadi dari sekian banyak kabupaten ternyata Mbak Nazil terpilih untuk maju ke babak berikutnya gitu ya. Ini belum pengumuman ya, Mbak ya? Belum kayaknya belum. Gimana Mbak kemarin kesan-kesannya pas ikut wawancara gitu sama tim dari Provinsi Jawa Tengah? Apa sih yang Mbak Nazil rasakan? Kan Mbak Nazil kan udah sering mengikuti event-event ya, kayak lomba gitu kan, kayak pelatihan dan sebagainya. Mungkin untuk ketemu dengan orang, baik itu yang lebih muda, yang lebih tua, itu udah biasa gitu. Dan mungkin juga udah sering mengasah public speaking-nya gitu. Tapi mungkin kemarin ada sisi lain yang Mbak Nazil bisa ceritakan pas lomba. Nah, iya, itu ada pastinya. Pas wawancara itu ada. Jadi mungkin sebelum wawancara itu kita 3 orang tidak bisa tidur. Tapi untuk paginya alhamdulillah kita bisa udah mencoba ya, malamnya itu kita mencoba banyak hal karena untuk Zoom sendiri adalah hal baru untuk saya. Kita meminimalisir hal-hal teknis tersebut dan alhamdulillah untuk pas Zoom sendiri memang deg-degan ya, sudah mempersiapkan banyak hal baik pemikiran dan fisik juga, tetapi emang kemarin itu ada salah satu hal yang
itu hal teknis ya. Iya, Itu betul. ada kendala teknis kendala teknis yang tidak dipikirkan sebelumnya, padahal itu Betul, kayak betul. udah wah aman, ini aman kalau udah ternyata coba. tetap butuh persiapan lagi. Betul, iya. Gitu. Terus kemarin deg-degan nggak, Mbak? Itu deg-degan sih, deg-degan apalagi kayak dilihatin banyak orang, tapi alhamdulillah bisa enjoy buat menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan alhamdulillah juga yang kadang waktunya itu nggak cukup ya kemarin tuh, ada yang memancing buat bertanya tersebut, jadi hal tersebut buat saya menjelaskan lebih dalam lah. Meskipun waktunya itu habis ya Mbak ya untuk betul. presentasi, tapi ternyata bisa dijawab di pertanyaan. Betul, Dari wawancara betul. ya. Luar biasa kemarin ya. Perjuangannya Mbak Nikmah atau Mbak Nazil ya. Biasa sih kita manggilnya Mbak Nazil. Betul. Meskipun masyarakat suka manggilnya Mbak Nikmah ya Mbak ya. Iya, betul. Gitu. Luar biasa perjuangannya ya. Kita doain sama-sama biar Mbak Nazil ini bisa lolos di tingkat berikutnya. Gitu ya. Siapa tahu nanti ke tingkat nasional. Wah. Mewakili Provinsi Jawa Tengah mungkin ya. Saya tak ketawa saja. Saya tak ketawa saja. Oke, Mbak Nazil, ini siap. ada pertanyaan dari penonton. Oh ya. Ya, gitu. Gimana sih Mbak caranya Mbak Nazil sebagai Gen Z Yes. menghadapi mood yang berubah-ubah biar enggak berpengaruh banget ke pekerjaan? Oke, untuk mood sendiri emang pasti bakalan berubah-ubah ya, walaupun tidak Sebagai sering. manusia normal. Betul. Dan dari generasi apapun, tidak harus Gen Z. Nah, betul. Tapi gimana cara Mbak Nima? Oke, kalau untuk dulu sendiri saya biasanya itu masih gimana ya, kita dengerin musik ya, yang sesuai mood kita, yang bikin happy, bukan yang sedih-sedih. Malah kalau Iya. sedih kan tambah turun ya mood Iya. kita. Setelah itu mungkin kalau udah selesai semuanya akan pergi keluar olahraga Healing. betul, healing. Tapi sekarang ini kalau buat 1 tahun ini itu lebih ke olahraga, tapi olahraganya itu yang benar-benar keras gitu loh. Wah, apa nih? High rock. Aerobik. Enggak sih, lebih ke ini. Sekarang itu lagi suka sepedaan sama bulu tangkis. Tapi kayak bener-bener kita tuh capek, yang bener-bener capek gitu. Seperti itu. Terus mungkin karena kita udah mulai dewasa, bisa membedakan lah gimana sih kalau kita lagi di tempat pekerjaan, emang harus profesional, tidak boleh kayak, oh habis galau nih, nggak chattingan sama pacar. Itu kan berarti langsung nggak boleh terlalu dibawa. Fokus. Nah, biasanya kan nggak fokus ya, apalagi seperti saya anak muda ini. Nah itu kita mulailah mengasah diri saya sendiri buat profesional, apalagi membedakan mana hal-hal pribadi yang perlu dipikirkan di rumah, mana hal-hal yang perlu kita sikapi waktu di pekerjaan. Seperti itu sih. Berarti menenangkan diri, terus healing, olahraga, Betul. kayak gitu ya, dan berusaha untuk bersikap profesional di pekerjaan, kayak gitu ya. Oke, terus kalau aku boleh bertanya, Saya menjawab. aku boleh bertanya ya. Ini kan kita pengen tahu ya, Mbak Nazil tuh gimana sih pandangannya gitu ya. Pertanyaannya, jawabannya adalah antara A atau B ya. Jadi nggak bisa milih dua-duanya atau nggak bisa menolak dua-duanya gitu. Yang pertama, milenial atau alfa? Dan alasannya ya Mbak ya. Kalau milenial kenapa? Kalau alfa kenapa? Gitu. Apa nih yang mau Mbak Nazil pilih? Kalau ini sulit ya. Kalau karena Mbak Nazil ini bekerjanya juga di antara semua gen itu ya nggak sih? Kalau sekarang, mohon maaf ya milenial ya, mohon maaf, saya lebih milih alfa ya. Aku merasa nih, soalnya aku milenial. Nggak, mungkin semuanya itu baik. Cuma kalau alfa itu mereka lebih belak-belakan, lebih jujur, kayak lebih bisa mengungkapkan di depan. Kayaknya itu lebih keren. Berani. Betul, lebih berani, itu lebih keren sih. Itu menjadi salah satu kayak, karena saya kayak nih kalau gen kita itu lebih kayak diem lah, nggak ngungkapin lah. Tapi kan kalau alfa belak-belakan lah. Kayak itu nggak suka. Nah, suka. Nah, itu kayak lebih seru gak sih, menantang ya. Jadi Mbak Nazil pilih gen alfa. Iya, mohon maaf milenial. Oke. Yang kedua, aduh sulit juga nih. Jadi tour guide atau jadi kader posyandu? Mau milih yang mana nih? Karena itu waktunya bisa karena waktunya itu bisa dipisah-pisah ya. Jadi dua-duanya lah. Dua-duanya sih salah satu dong, salah satu.
Kalau sekarang Dan alasannya tour guide atau kader posyandu. Kalau milih tour guide nanti langsung di Udah sentil pecat saya ya. sama Bu Widan ya. Kalau milih kader posyandu langsung disentil sama desanya. Oke. Semua kegiatan menurut saya itu menarik ya. Terus kalau sekarang kayak lebih ke kader. Karena kenapa kader? Saya itu orangnya bosenan sebenarnya. Iya. Saya bosenan, harus ada hal-hal yang menantang di dalam hidup ini. Emang jadi tour guide nggak menantang? Tour guide menantang, setiap tamu itu pasti ada masalah. Nah itu yang bikin kita melek terus. Tapi mungkin karena akhir-akhir ini lagi free, lagi kayak lebih fokus ke kader. Kader kan kayaknya, oh ini ada hal yang menantang. Kayak kemarin itu bikin beberapa inovasi, ngembangin inovasi, terus kayak ikut lomba tersebut, itu kan hal yang bikin kita bisa on 24 jam gitu kan pikirannya. Gitu. Berarti harus selalu berputar terus ya Betul. otaknya Gen Z itu ya. Iya, karena kayaknya kalau tidak menantang bisa kayak lebih baik mundur gitu. Lebih mundur. Harus ada benefitnya gitu Betul, ya kayaknya ya. Aku betul. kemarin sempat dengar podcast Mbak Nazil. Jadi kalau Gen Z itu kayak ngelihat sesuatu itu ini kira-kira worth nggak ya buat aku gitu. Ini ada setuju. benefitnya nggak ya Betul. buat aku. Kalau misalkan enggak ya udah deh gitu. Kayak ya udah lewat aja gitu setuju. kan. Tapi kalau misalkan ada benefitnya atau worth it gitu ya, itu ya dikejar terus Setuju. gitu sampai maksimal. Karena apa? Mungkin ke Gen Z sendiri atau saya ya, itu tuh lebih orangnya kan bosenan. Terus kayak andai kan bukan cuma uang doang yang dikejar ya, tapi lebih ke hard skill dan soft skill-nya itu apa sih yang kita dapat? Kadang hal-hal yang seperti itu tuh menjadi pembelajaran yang baik buat kita sih. Oke. Selanjutnya, speaker atau headset? Nggak banyak yang tahu ya. Jadi kalau Mbak Nazil kerja itu selalu dengerin musik. Sering banget dengerin musik. Makanya aku penasaran, speaker atau headset? Kira-kira yang orang lain juga dengar atau cukup diri sendiri yang dengar? Oke, Mbak. Oke, untuk itu kayaknya lebih sopannya adalah speaker ya. Kayaknya kalau kita pakai headset itu kurang sopan ya. Jadi lebih ke speaker aja lah. Oh, mending speaker ya. Tapi kadang kan kalau saya bisa semua lagu, kalau So- dangdut belum bisa ya. Kalau udah mau maaf banyak.